Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan sukses terus. Oke, kali ini saya akan memberikan kepada kalian salah satu desain rumah tumbuh. Rumah tumbuh sederhana di atas luas tanah 21,5 dikali 5,5 meter. Ya, yang kalian lihat ini adalah video lokasi rumah yang akan dibangun, guys. Jadi rumah ini telah berdiri sejak lama, lalu akan kita rubuhkan dan akan kita bangun rumah seperti yang kalian lihat saat ini. Ini adalah desain konsep dari rumah yang baru, di mana rumah ini mengusung konsep rumah tumbuh. Jadi buat kalian yang penasaran dengan video ini dan seperti apa luasan setiap ruangannya, tonton terus video ini, guys. Oke, setelah kalian lihat ya video ini tadi muter-muter masuk ke dalam ruangan-ruangan dari rumah ini, sekarang kita akan berikan penjelasannya, guys. Penjelasan ukuran dari setiap bidang atau setiap area dari rumah ini. Yang pertama adalah carport. Jadi carport rumah ini luasnya adalah 5,5 meter dikali 5,5 meter. Carport ini dibagi dua, guys, yaitu satu untuk parkiran mobil dan satu lagi untuk tempat usaha. Makanya ketika kalian lihat dari desain rumah ini, di bagian depannya tidak ada jendela karena memang di depan atau sebagian dari carport ini akan dipakai untuk usaha, baik itu usaha pemilik rumah atau mungkin nanti akan disewakan kepada pelaku usaha, guys. Nah, rumah ini kita lanjut ya, guys. Jadi rumah ini menggunakan atapnya sudah dicor, guys. Jadi memang sudah dicor lalu diberikan stek 50 cm di setiap sisi-sisinya untuk memudahkan ketika nanti pemilik rumah akan melakukan pembangunan tahap keduanya. Jadi inilah fungsi dari rumah tumbuh itu sendiri, di mana konsep rumah tumbuh sudah disiapkan dari awal pembangunan untuk konstruksi dua lantainya dan untuk segala halnya yang berkaitan dengan pembangunan tahap keduanya sehingga tidak mengganggu bagian rumah di lantai satunya, guys. Kita lanjut ke luasan dari setiap rumah di bagian dalamnya, guys. Oke, sebelum kita ke dalam, kita ke terasnya dulu. Terasnya ini luasnya adalah 3 meter kali 2,5, lalu masuk ke sampingnya ruang tamu luasnya 4,5 meter dikali 3, lalu ada ruang keluarga luasnya 4,5 meter dikali 2,5 meter, lalu dapurnya adalah dapur outdoor dengan luas 1,5 meter dikali 3,5 meter. Kamar mandi dari desain rumah ini luasnya adalah 2 meter dikali 1,5 meter, guys. Rumah ini memiliki area taman di bagian belakang dengan luasan yang cukup luas, yaitu 7 meter dikali 5,5 meter, di mana sebagian dari taman tersebut dipelur lalu sebagian lagi diberikan rumput untuk resapan. Untuk kamar tidur ukurannya itu adalah 3 kali 3 meter, guys. Nah, ini dia. Jadi rumah ini di atas tanah 21,5 meter dikali 5,5 meter, tapi yang dibangun hanya 9 meter dikali 5,5 meter, guys. Bagaimana? Apakah rumah ini cocok buat kalian atau mungkin kalian memiliki tanah yang sama tetapi lagi bingung untuk mencari desain rumah tumbuh? Jika iya, maka desain ini tidak ada salahnya, guys, untuk kalian terapkan sebagai rumah idaman kalian. Oke,
kita lanjut ke spesifikasi dari rumah ini guys. Yang pertama kita masuk ke area carport guys. Jadi carport ini hanya dipelur aja, tetapi terasnya sudah di keramik menggunakan keramik granit 60x60. Kemudian menggunakan pintu, kusen dan daun pintu serta kusen dan daun jendela dari kayu dengan finishing vernish. Oke, setelah kusen dan lantai keramik utama, kita masuk ke area dapur guys. Jadi lantai dari dapur itu sendiri masih menggunakan keramik granit 60x60, tetapi dinding dari meja dapurnya menggunakan keramik bevel 20x10. Lalu keramik kamar mandi itu menggunakan keramik 40x20 untuk dindingnya dan 20x20 untuk lantai kamar mandinya guys. Oke, itu dia uraian setiap ukuran dari rumah ini guys. Jadi memang rumah ini adalah rumah sederhana yang hanya memiliki satu kamar tidur aja. Tetapi rumah ini hanya memiliki satu kamar tidur sementara guys, karena nanti rumah ini akan dibangun untuk tahap keduanya, di mana kamar-kamar akan banyak sekali di atas. Jadi memang area atas nanti akan dipersiapkan untuk area privacy bagi pemilik rumahnya guys. Oke, sekarang kita lanjut ke kelebihan dari konsep rumah tumbuh guys. Jadi konsep rumah tumbuh memiliki banyak sekali kelebihan, di mana yang pertama adalah konsep rumah tumbuh lebih efisien dari sisi biaya ketika kita ingin membangun tahap keduanya di lantai 2 guys. Karena memang dari sisi konstruksi dari konsep rumah tumbuh ini sudah dipersiapkan cakar ayamnya, pembesiannya, semuanya udah oke punya. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi untuk lantai satunya terkena dampak dari pembangunan lantai 2-nya guys. Dan yang lebih asiknya lagi, pemilik rumah dengan konsep rumah tumbuh ini tidak perlu keluar rumah lagi, tidak perlu expand mencari kontrakan mungkin atau mencari rumah yang disewa selama proses pembangunan tahap kedua untuk menyelamatkan barang-barang yang ada di lantai satu, karena memang lantai satu hampir tidak terkena efek guys. Mungkin hanya pengecatan ulang saja di bagian fasad depan dan juga di belakangnya. Selebihnya pemilik rumah bisa tetap tinggal di lantai satu tanpa harus terkena efek pembangunan di tahap keduanya. Ini akan membuat biaya renovasi tahap kedua dari konsep rumah tumbuh ini akan lebih efisien ketimbang kalian membangun rumah lantai satu tetapi tidak dipersiapkan konstruksinya untuk 2 lantai. Maka ketika kalian memiliki rencana untuk pembangunan tahap keduanya di lantai 2, maka lantai 1 80% akan terkena efek. Efeknya apa? Yang pertama, atapnya pasti akan dibongkar guys, baik genteng maupun plafonnya. Dan ini akan mewajibkan kalian untuk memasang plafon lagi dan untuk merapikan atau pengecatan plafon ulang lagi. Yang kedua, kalian juga akan melakukan pengecatan ulang seluruh dinding bagian dalam rumah kalian guys, karena pastinya kotor setelah dilakukan pengedakan untuk lantai 2-nya. Dan masih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang dapat membuat biaya pembangunan rumah tahap kedua di lantai 2-nya jadi bengkak karena harus merapikan lantai satunya guys. Oke, jadi ini adalah penjelasan dari desain rumah ini. Jika kalian suka, silakan kalian pakai desain rumah ini, dan mungkin ada saudara atau kerabat yang sedang ingin bangun rumah bisa juga dijadikan referensi guys.
Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Kita bertemu di video-video selanjutnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.